Saya waktu haji itu tinggal di Mispalah, di ruang lantai berapa. Tiba-tiba saya dengar suara tukang. Pang, pang, pang. Saya bilang ini Saudi gila, jamaah sudah datang, kok masih ada tukang? Waktu saya cek kamar, saya buka, rupanya Azhari lagi mukul Hajar Jahanam. Segini mereka bawa dari Kairo. Dibungkus plastik kecil-kecil. Dua-duanya pimpinan pondok sekarang. Anak terakhir makan kusari 2002, baru hari ini. Maka tadi anak lihat menu ini banyak, akhirnya anak ambil kusari dulu. Kusari lah dulu, nanti baru kibdah sama tokmiyah. Begitu kusarinya habis, isnya pun habis. Boleh jadi dia gagal di Milal Wanihal. Boleh jadi dia gagal di mantik. Boleh jadi dia gagal di lughah Arabiah. Kalau lughah Injiliziyah lulus semua. Tapi dalam masalah memalsukan paspor, dalam masalah buat tasdik, yang nggak terpikirkan oleh kita. Saya ada punya satu kawan. Tolong yang ini jangan diupload nanti. Ini merusak nama baik Azhar. Jadi kalau mau berhasil dalam segala bidang, pergilah ke Azhar. Ada yang jadi Musa, ada yang jadi Fir'aun. Pada akhirnya hidup ini hanya sepotong kenangan. Mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi pimpinan pondok, mau jadi apapun. Setelah beberapa kawan meninggal dunia, Azhariun, akhirnya anak ngambil kesimpulan, hidup ini hanya sepotong kenangan. Maka beruntunglah kita yang punya kenangan-kenangan yang indah. Mudah-mudahan kenangan ini bisa kita jaga sampai akhirnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya senang sekali diapit oleh dua pejabat PPMI. Sebelah kanan Kiai Haji Dr. Zainul Rafiq, sebelah kiri Kiai Haji Dr. Yusuf Burhanuddin. Bintang-bintangnya Kairo. Sudah diambil fotonya untuk update statusnya. Tahun 1998, tepatnya 5 September, pesawat kami mendarat di Kairo International Airport. Setelah pulang ke Indonesia, Al-Azhariyun yang qasimuna ila iddati aqsam. Ada Azhariyun siyasiyun, ada Azhariyun da'wiyun, ada Azhariyun tarbawiyun, tapi yang paling banyak Azhariyun innas safa wal marwah. Apapun judul kajiannya, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahum. Jadi ana ditemui oleh travel besar. Travel besar ini kalau berangkat charter pesawat. Kemudian beberapa kawan Azhari datang. Yang baru pulang, yang baru mulai menapak travel. Jadi saya berpikir, kalau saya pergi dengan travel besar, resikonya kecil. Tapi kalau pergi dengan travel kecil ini, resikonya besar. Dan semakin banyak kawan yang berangkat, semakin banyak konflik. Tapi insya Allah kita bersama dengan kawan-kawan. Alhamdulillah sampai hari ini saya berangkat dengan kawan-kawan Azhari. Sudah beberapa tahun ini berangkat, kita koordinir beberapa kawan-kawan, lebih kurang 15 travel, kulluhum Azhariyun, kita berangkat bersama. Jadi saya tidak bisa banyak berbuat lebih pada bidang qismul i'lam, qismul i'lan, qismul endorse, wal syabakatul internet. Lalu kemudian begitu juga kalau udah kumpul di Riau di mana-mana kawan-kawan banyak. Makanya orang jamaah juga heran bertanya ke saya, kenapa video-video Ustadz itu ada endorse bubur kacang hijau, endorse madu, endorse obat kuat pun ada juga. Saya bilang itu tuntutan dari kawan-kawan. Nah itu, mau ditolak takut kualat, mau diterima resikonya berat. Nah, akhirnya saya memang bidang itu. Ini mungkin nanti bertambah satu lagi endorse ayam petelur. Saya senang, hati saya senang. Liqaul ahibba rohah. Jadi kalau ditanya, Ustadz ini saya lihat jadwalnya ke sana kemari, ke sana kemari. Istirahatnya kapan? Istirahatnya ketika bertemu dengan Azhariyin. Bertemu dengan Azhariyin itu kita rasanya muda lagi, fresh lagi. Ini hari ini saya kembali ke Wisma Nusantara. Saya kembali. Tapi kalau udah berpisah tua lagi. Alhamdulillah senang sekali. Saya sebelum 98 ke Mesir itu 93-nya di pesantren Darul Arafah.
di Medan, Sumatera Utara. Kakak kelas saya, senior saya, Ustadz Fadil Rahmi, hadir bersama kita hari ini. Beliau ini senior di Al-Azhar, senior di pondok, senior dalam segala hal. Di surga pun khawatir saya senior juga. Alhamdulillah. Jadi Prof Syihab, para ajengan, pangarsa, para kiai, saya mohon maaf tak dapat menyebutkan satu persatu karena saking groginya bisa berkumpul bersama. Saya selalu diminta pembekalan untuk adik-adik yang akan berangkat. Selalu saya sampaikan, Al-Azhar natijah bukan standar keberhasilan. Keberhasilan kita yang sesungguhnya adalah sesudah kita pulang. Ada yang nilainya mumtaz, kuliahnya tepat waktu, S1, S2, S3, profesor, guru besar di kampus. Ada yang jahit jiddan, LCMA, dosen. Ada yang jahit, LC, pimpinan pondok. Ada yang rosib. Jangan lupa, yang LCMA, yang mumtaz, yang jahit jiddan, yang jahit, yang kiai, yang pimpinan pondok, yang rektor, yang dosen, semuanya berangkat karena yang mabsul yang punya travel. Selalu saya bilang gitu. Boleh jadi dia gagal di Milal Wanihang. Boleh jadi dia gagal di Mantik. Boleh jadi dia gagal di Lughah Arabiah. Kalau Lughah Injiliziyah lulus semua. Tapi dalam masalah memalsukan paspor, dalam masalah buat tasdik yang nggak terpikirkan oleh kita. Saya ada punya satu kawan. Tolong yang ini jangan diupload nanti. Ini merusak nama baik Azhar. Saya ada punya satu kawan. Dulu waktu di Mesir, dia bisa berangkat tiap tahun berangkat haji. Saya heran. Dapat tasdiknya dari mana? Kita rupanya pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Tanggal 1 bulan 1 2000 dia buat tasdik sebanyak-banyaknya. Jadi kan titik-titik, nah, tinggal nambah aja 2001, 2002 yang kita nggak terpikir waktu itu. Nah, itu dia mungkin makbul indallah, tapi dalam bidang tasdik ini mumtaz. Orangnya ada, nggak boleh sebut nama. Ini kalau dia nonton pasti dia senyum. Dia cetak sebanyak-banyaknya tasdik. Nah, itu nggak terpikir sama kita. Jadi kita nggak bisa ngukur orang dari muqarrar Azhar, nggak bisa kita ukur orang dari diktat yang setipis itu, karena diktat kehidupan ini begitu luas. Makanya kenapa alumni Azhar itu beda dengan alumni yang lain, tanpa mengecilkan kampus-kampus lain. Karena kampus lain itu mahasiswanya dibuat manja, tinggal di asrama, diantar pakai mobil, pulang dijemput, liburan dikasih uang, sehingga dia tidak punya kreativitas. Beda sama kita. Saya waktu haji itu tinggal di Mispalah, di ruang lantai berapa. Tiba-tiba saya dengar suara tukang. Pang, pang, pang. Saya bilang ini Saudi gila, jamaah sudah datang, kok masih ada tukang. Waktu saya cek kamar, saya buka, rupanya Azhari lagi mukul Hajar Jahanam. Segini mereka bawa dari Kairo. Dibungkus plastik kecil-kecil. Dua-duanya pimpinan pondok sekarang. Jadi kreativitas yang tanpa batas. Ibda' bila hudud. Biasa itu. Satu mukul, satu masukkan plastik. Sampai saya senyum. Sampai sekarang kalau jumpa, yang satu itu dapat beasiswa dari Amerika, doktor. Setiap kalau saya WA kalau jumpa, gimana Hajar Jahanam? Ada satu kawan, Azhari. Ngomong itu lancar. Gimana dia memasarkan minyak kadal itu. Saya terus terang, saya kalau jual papirus sanggup. Kalau jual batu virus, Khan Khalili saya sanggup. Tapi kalau untuk memasarkan minyak kadal ini, dia sanggup dia. Jadi memang masalah marketing. Azhariyun hadza mahir fi kulli syai'. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Jadi kalau mau berhasil dalam segala bidang, pergilah ke Azhar. Ada yang jadi Musa, ada yang jadi Fir'aun. Jadi alhamdulillah, setelah kita ketemu itulah baru kita terasa 98, sekarang 2025. Rupanya sudah 27 tahun.
27 tahun. Tapi kita tidak pernah merasa itu lama. Kita tidak pernah merasa tua. Sekarang ini, kita masih tetap merasa kita sedang ngejar bis di Mahatoh Hai Ashir, di Abdul Rasul, di Husain. Kenapa begitu? Karena kita punya kenangan. Kenangan itulah yang membuat kita muda. Ada alumni Azhar, mungkin angkatan Prof. Syihab, jauh di atas kita. Ana sampai ke Mesir, Ana cuma baca risalah magister dia di maktabah KSMR. Senior, jauh. Pas pulang, rupanya beberapa tahun yang lalu beliau sakit, terbaring di kamar, sakit. Jadi kami datang menjenguk. Saya datang, Ana duduk di samping sarirnya. Wallahi, karena dia sakit, istrinya bilang, ya silakan jenguk masuk ke kamar. Ana pikir kita ngomong 5 menit, 10 menit. Ana ngomong sama dia aktar min sa'at. Dia cerita tentang Sayyidah Zainab, cerita tentang Azhar, cerita tentang Muqarrar bil Arabiyah wala kilmah bil Indonesia. Cerita terus, akhirnya dia duduk. Kemudian pindah ke ruang tamu. Sampai anak istrinya heran, kok papa sehat? Jadi di situ anak berpikir, kita ini kalau sudah ketemu dengan kawan-kawan lama, jadi sehat. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya ketemu sama kawan lama, biarkan aja. Sehat. Ada seorang perempuan, ketika dipijit kepalanya oleh si suami, dipijit kepalanya oleh istri. Lalu istrinya nanya, dulu sebelum nikah siapa yang mijit? Kata suaminya jawab, sebelum nikah nggak pernah sakit kepala. Jadi maksudnya kalau suami-suami Azhariun ini lagi ketemu, lagi di mana? Lagi ketemu dengan Azhariun, biarkanlah. Karena kalau mereka ketemu sesama Azhariun ini, insya Allah yang dibicarakannya itu semua baik-baik. Karena Azhari itu solihun fi kulli zaman. Perempuan yang paling beruntung adalah perempuan yang punya suami Azhari. Anak ketika pulang dulu LC, kalau sudah disebut orang LC di kampung kami, diterima itu semua di masjid, di pondok. LC itu kalau bahasa Arabnya radhiyallahu anhu. Ini juga sekaligus iklan untuk adik-adik kita yang akan pulang atau yang sudah pulang yang belum menikah. Mana tahu mertuanya selama ini belum ada calon mertua kan. Saya sampaikan melalui ini. Ini iklan untuk endorse adik-adik kita. Bapak Ibu yang punya calon menantu Azhari, itu kalian sangat beruntung. Kalau untuk Azhari yang tahun tinggi seperti pejabat-pejabat PPM ini mungkin sudah laku. Kalau untuk menambah, hum minal khaifin, minal muwahhidin. Nah, kalian dapatkan aja edisi terbaru adik-adik kami, insyaallah. Minal. Kita selalu fakirin. Kita selalu di organisasi itu dikatakan kan pakar. Ini alumni Azhar dewan pakar. Tapi setelah lama-lama anak pikir, antara pakar dengan pakir itu beda tipis. Kenapa kita bisa ketawa lepas pagi ini? Itu ketawa itu nggak bisa dibuat-buat. Kita bisa lepas itu karena kita happy, karena kita senang, karena kita ada kerinduan yang hati kita kering, tapi hari ini basah. Alhamdulillah. Tadi anak makan menu Mesir semua. Anak terakhir makan kusari 2002. 23 tahun yang lalu. Baru hari ini. Maka tadi anak lihat menu ini banyak. Akhirnya anak ambil kusari dulu. Kusarilah dulu. Nanti baru kibdah sama tokmiyah. Begitu kusarinya habis, isnya pun habis. Udah ada lagi. Jadi memang hari ini luar biasa, makanannya mengenangkan kita pada masa lalu, orang-orangnya juga pada masa lalu. Mudah-mudahan pada akhirnya hidup ini hanya sepotong kenangan. Mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi pimpinan pondok, mau jadi apapun. Setelah beberapa kawan meninggal dunia, Azhariun, akhirnya anak ngambil kesimpulan, hidup ini hanya sepotong kenangan. Maka beruntunglah kita yang punya kenangan-kenangan yang indah. Mudah-mudahan kenangan ini bisa kita jaga sampai akhirnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya itulah yang dapat Ana sampaikan. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa mencari berkah. Ini tidak bisa panjang-panjang karena masih dilanjutkan lagi dengan kibdah. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.